Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas info tokusatsu terbaru di Link Satsu episode 578. Nah, pastinya ini adalah info yang sangat dinantikan juga teman-teman, karena show ini akan tayang besok ya teman-teman. Number One Sentai Go Shoujo akan tayang besok. Namun sebelum kalian nonton besok teman, saya akan kasih beberapa info sebelum tayang nih ya. Jadi ini juga infonya nggak ada scan terbaru ya teman ya. Mohon maaf ya, soalnya mungkin scan terbarunya pun juga mungkin cuma bagian covernya aja ya kayaknya. Mungkin isinya pun juga kayak tentang anniversary aja gitu ya, kayak di flashback aja gitu ya untuk Number One Sentai Go Shooter ini. Tapi terakhir teman, akan ada rumor, akan ada juga wawancara dari Pak Shirakura dan juga Daigo Matsura yang selaku dari salah satu staff untuk Go Shoujo ini gitu ya. Jadi mengenai kedepannya seperti apa, mari kita mulai pembahasannya. Let's go. Oke teman, kita coba balik dulu ke series yang Big Oger ini ya. Jadi salah satu series yang betul-betul di milking ya teman ya. Tapi ini milkingnya bagus ya teman ya. Karena untuk project kali ini itu kan saya juga pernah mention ya teman di episode sebelumnya, yang dimana ini adalah salah satu project yang sangat luar biasa ya teman ya. Jadi ini seperti menampilkan kembali untuk trilogi final episode atau endgame episode ya kita bisa bilang ya, endgame episode dari King Oger ini, yang bisa dibilang juga sangat luar biasa ya final battle-nya. Dan itu akan dibikin seperti panggung musikal ya, ada orkestranya, jadi kayak ada nyanyi-nyanyi gitu ya teman ya. Jadi pastinya di tanggal 29 sampai 30 Mei ya teman ya 2025. Jadi pastinya kalian puas deh nontonnya ya, kayak oh my god luar biasa ya teman ya. Dan nanti kan untuk sekitar tanggal 21 kan itu, atau 21 23 kan akan ada berapa project ya. Gachar Vision Next itu akan udah muncul kan ya untuk projectnya gitu ya, nanti berapa hari lah gitu ya. Terus juga pastinya ada Ultraman Arc the Movie ya, itu ya pastinya kalian akan nonton ya teman untuk movie dari Ultraman Arc ini. Oke, jadi ini ada seperti superhero time-nya ya teman, tapi bedanya ini fit ya, karena kita bisa bilang tuh fit sama precure ya teman ya. Ini ya jujur aja sih nggak nonton lagi teman untuk precure-nya. Satu mungkin kayak gimana sih alurnya itu, apakah nyambung atau enggak gitu ya. Yang tahu ya kan yang nonton precure komen bawah ya teman untuk series precure yang satu ini, karena kayaknya sih banyak dari kalian juga mungkin nonton kali ya. Soalnya ini tayangnya tuh apa ya, sebelum Kamen Rider Gav dan juga Go Shoujo ya teman ya. Jadi ibarat tuh jam 6 lah gitu ibaratnya ya, atau jam 6.30 mungkin ya di waktu Jepang sana. Jadi pastinya kan tiap 30 menit ya kan ya, itu pastinya akan ada acara tontonan jam 6 sampai 8 pagi lah gitu ya, atau ibaratnya kalau sini kan ya jam 7, jam 8 apa 7.30 gitu ya, yang dimana jam 7 kan atau jam sana kan jam 9 gitu ya. Itu adalah si Gabu. Kalau Goshur itu jam 9.30 nya ya kan. Kalau si Precure-nya mungkin jam 7 pagi ya teman, karena pastinya kan untuk audiens yang perempuan gitu ya. Dan pastinya untuk cowok Ayusai-nya pun juga rame ya teman ya. Dan juga akan ada ya teman untuk nyanyi dari openingnya Go Shoujo, yaitu winner ya teman ya, go winner, go number one gitu ya. Pokoknya pas denger opening pertama kali itu kayak ini kayaknya bisa jadi calon-calon opening terbaik ya teman ya. Kalau kita saya bisa rekor ya teman ya, untuk opening terbaik sejauh ini jujur aja ya, pertama itu adalah Dom Brothers. Soalnya asik banget sumpah ya, yang kayak Dom Brothers. Nah terus yang kedua ya, kalau untuk masalah yang keren banget gitu ya, Go Shoujo mungkin ya. Kalau udah muncul openingnya mungkin Go Shoujo yang kedua ya. Yang ketiga itu Kira Major. Yang keempat itu Zenkaiger ya. Itu asik juga ya temen ya. Yang kelima itu Bun Bomjer. Dan terakhir King Oger ya temen ya. Ya bukannya nggak bagus ya temennya, tapi entah kenapa ya kesannya itu ya lebih kayak biasa aja lah gitu ya. Soalnya ada juga ya kayaknya untuk opening yang mungkin, atau soundtrack yang mungkin lebih bagus deh kan untuk di King Oger ini. Oke, jadi ini juga ada ini ya temen ya, hasil penjualan toys dari Kaku Ranger ya kan ya, untuk Heisei ke
ketiga berarti ya. Untuk yang zaman dulu kan itu hitungannya berarti bukan ketiga, sorry. Kan pertama kan Turbo Ranger ya, kan masuk Heisei. Berarti 6 lah ya kan ya, Heisei ke-6 ya kan ya, itu Kaku Ranger. Terus juga ada O Ranger ya kan ya, terus sampai ke bawahnya itu adalah Bun Bomber ya temen ya. Jadi pastinya untuk hasil penjualannya pun juga bisa temen ya. Untuk dari Kaku Ranger itu ya 7,8 ya, masih oke. Terus untuk yang dari series tahun 2000 ya kan ya, ada Time Ranger sampai Shinkenger. Jadi yang paling tinggi itu Gao Ranger dan juga Hurricaneer yang paling tinggi ya temen ya. Terus juga ada Gao Ranger ya kan, dan juga Go Onger. Wow, Shinkenger nyusul ya temen ya. Terus yang paling rendah Time Ranger ya, karena mungkin gimmicknya masih kurang atau mungkin lebih memperdalam ke ceritanya aja kan ya. Jadi ya banyaklah kan kasus seperti ini gitu ya. Terus juga ada dari Goseiger sampai Resoldier. Jadi yang paling tinggi emang ya kan ya, ada beberapa nih, dan yang paling mengejutkannya adalah Kyoryuger ya. Satu dan lain hal, Kyoryuger itu memang banyak proyeknya gitu ya, sampai nanti 10 tahun bersama King Oger itu pun juga ada loh itu proyeknya ya, memang luar biasa sekali ya. Terus juga disusul oleh Gokaiger ya kan, di bawahnya ada Tokyuger ya kan. Emang paling banyak sih ya untuk Mecha Tokyuger ini, walaupun ya kanak-kanakan sekali ya teman-temannya, tapi ya storynya bagus banget asli ya. Terus yang paling rendah berarti Ninja ya, enggak, yang paling rendah itu Lupin Ranger sama White Ranger sama Resoldier ya temen ya. Jadi Ninja malahan masih oke loh teman, 7,9 ya. Terus juga ada Kira Major sampai Bun Bomber. Wow, Bun Bomber cukup oke ya teman. King Oger mungkin di tengah-tengah ya teman, 5,4. Terus di atasnya Dom Brothers 5,8 ya. Jadi ya mungkin masih mungkin banyak fans anak-anaknya, cuman rata-rata kan udah kayak remaja ke dewasa gitu ya untuk fans-fansnya. Jadi oh my god, ini salah satu yang ini sih keren banget ya temennya. Kayak art ini juga pastinya banyak ya teman yang kalian suka ya kan ya. Dari beberapa art ini pastinya mengenai beberapa member Go Shooter dengan mecha utamanya kan, yang juga ditambah dengan part-partnya yang saya bilang teman, changer, ring, dan juga 3 swordnya disatukan ya. Jadi pastinya wah, ini sih unik sekali ya teman ya. Jadi untuk breakdownnya nih teman ya, ini siapa-siapa aja sih ya kan yang ngebuat artnya gitu ya. Jadi yang paling pertama banget ya kan ya, yang keluar nih ya, yaitu Goshu Leon yang asli. Ini keren banget ya teman ya, udah berasa kayak anime mecha yang singa-singa itu, lupa lagi ya, yang pokoknya keren banget asli ya temen ya, yang dibikin oleh Junichi Akutsu ya temen ya untuk artnya ini ya. Jadi beberapa proyek terbarunya itu adalah mechanical designer di Gundam Seed Freedom dan Grandizer U. Wow, asli ini, asli Go Julian ini desainnya aja udah oke banget ya temen ya. Ini lebih kelihatan hewannya nggak sih ya kan ya, bagian si mukanya tuh udah kayak mukanya Leon ya kan ya, Leon terus ada kayak misainya gitu ya kan ya, atau kumisnya itu ya kan ya. Jadi asli ini keren banget ya temen ya untuk Go Julian ini. Goshu Tirano pun juga nggak kalah keren loh ternyata ya. Saya kira kan juga kayak Goshu Tirano aduh biasa aja kan ya, dia pakai tangan gitu ya kan ya, tangan T-Rexa atau kayak knuckle gitu, tapi pas lihat ini kok keren gitu ya kan si Goshu Tirano ini. Jadi didesain oleh sang legenda Masami Obari. Luar biasa ya temen ya. Soalnya ini kayaknya pernah disukakan sama Bumblebee sama Grimlock ya kan ya. Dan ya kalau kan tahu kan ya, namanya itu kan Masami Obari ya, namanya aja udah ada Obari kayaknya. Jadi ini juga ada sedikit pose Obarinya ya kan ya, Obari pose. Keren banget ya temen ya. Terus juga untuk yang ketiga ini juga nggak kalah cakepnya ya temen ya. Yaitu adalah Goshu Eagle ya, si Ranger hijau kita teman, dibikin oleh Hidetaka Tenjin. Animation artisnya dari Macross Zero, Sousei no Aquarion, Gundam Evolve, Macross Frontier, dan Macross Delta. Wah, jadi ini pastinya dari trio Macross mungkin ya, Macross Zero, Frontier, dan juga Delta ya. Jadi ini sih udah berasa kayak kayak robot yang di Transformers yang bisa terbang itu ya temen ya. Saya juga lupa ya teman-teman, kalau kalian tahu komen bawah ya temen ya. Ini sih artnya juga sangat
bagus banget ya teman-teman ya. Lalu berikutnya adalah Goshu Unicorn ya kan ya, yang dibuat oleh kreatornya manga Ultraman 2011 ya teman ya, yaitu Eiichi Shimizu dan juga Tomohiro Shimoguchi ya teman ya. Tomohiro Shimoguchi. Wah, kalau yang si Tirano tadi kan Masami Obari kayaknya, yang biru tadi Junichi Akutsu, yang hijau tadi itu Hidetaka Tenjin, dan yang terakhir ini kayaknya yaitu adalah Takato Yamashita ya kayaknya. Dia adalah desainer Go Shooter dari Plex yang juga mendesain Wheel Riders, Zio Riders, dan juga Saber Riders ya teman-teman ya. Dari yang kalau salah pernah buat sketch mecha pendahulu mungkin ya. Jadi pastinya sangat keren sekali ya teman-teman ya. Kalau disuruh pilih ya jujur ini masih dua favorit ya teman ya, biru sama black ya teman ya, alias Goshu Leon dan juga Goshu Unicorn ini. Entah kenapa kayak first time lihatnya tuh kayak oh my god, ini keren banget asli ya. Jadi kalau untuk yang favorit ketiga ya mungkin Goshu Tirano ya teman ya. Soalnya asli Goshu Leon ini sama Goshu Unicorn ini pas lihat kayak Ustadz dah ini keren banget asli ya. Soalnya kayak bagus banget desainnya, terus mungkin fightingnya bakalan lebih menarik ya temennya, apalagi dia punya Goshu Leon mungkin ya. Dan nanti kan mungkin episode 1 tuh dia punya satu orang dulu atau satu ranger dulu mungkin ya, nanti Goshu Wolf dulu, habis itu Goshu Leon, Tyranno, Eagle, dan juga Unicorn gitu ya. Jadi luar biasa sekali ya temennya untuk art dari Goshu ini. Oke teman, ini dia untuk interview dari Shinichiro Shirakura dan juga produser Daigo Matsura ya kan ya, yang juga pastinya untuk beberapa project ini yang mereka akan menggunakan beberapa kayak inspirasi atau referensinya itu dari older Sentai ya, sebutannya yang ibaratnya nggak mau terlibat dengan kata legend, karena legend itu ya udah pantasnya itu di Kamen Rider ya teman ya. Ibaratnya kan sudah ada Kamen Rider Legend tuh ya, udah dipakemkan deh, udah ada legend, berarti legend tuh punyanya Kamen Rider ya kan ya, bukan punya Sentai ya, berarti ibarat tuh ya Universe Senshi ya kan ya, atau enggak older Sentai. Oke, intinya juga pastinya untuk beberapa interviewnya ini sangat menarik ya teman, mengenai Sentai pertama yang dilihat oleh Shirakura kayaknya. Katanya kan awalnya tuh pas masa kecil itu dia sukanya mungkin pertama kali itu Go Ranger ya kan ya, terus dia tuh sukanya sama Denjiman, sama Daigo Matsura pun juga sama kan ya, mereka juga suka dengan Denjiman ini. Terus juga untuk show ini kan mereka mau buat seperti lebih orang tua pun juga bisa senang gitu ya dengan Sentai yang kayak gini gitu ya. Jadi seperti melengkapi semua generasi gitu ya. Mereka juga seperti melihat ada Gundam dan Ultraman telah melakukan pekerjaan dengan baik dengan menangani karya masa lalu mereka yang menurut mereka kurang untuk Sentai, sehingga ingin mengubahnya ke yang lebih rame lah gitu ya. Karena tahu aja kan ya, Sentai ini pun juga bukan sekedar kayak kayak tontonan ya untuk yang kita ini kan ya, yang cuma kayak buat bocil atau gimana kan ya. Terus juga mereka berbicara tentang pengembang Ghost Shooter dan bagaimana mereka ini melihat desain masing-masing ranger ini terlihat kuat secara individu, bukan hanya sebagai tim. Nah, mungkin maksudnya kayak Kamen Rider mungkin ya. Kalau masalah anniversary mungkin sudah banyak ya teman yang saya pernah bahas ya teman ya. Terus juga tentang anniversary-nya pun juga sudah beralih-alih ya kan, seperti sama kayak Kamen Rider punya gitu ya, yang dilakukan selama bertahun-tahun. Tahu kan ya, Kamen Rider pun juga ada kok perubahan anniversary-nya kan ya. Ibaratnya Zio tuh ya, Zio aja itu kan dia kan bukan hitungan dari Ichigo sampai sekarang ya, atau sama Zio lah gitu ya, tapi dari Kuga sampai Zio, karena hitungannya itu adalah Heisei Rider doang ya. Terus juga mereka menyadari penurunan angka kelahiran dan kesulitan mempertahankan demografi anak-anak. Nah, ini adalah salah satu faktor utama kenapa Super Sentai saat ini pun juga ibaratnya mau berubah gitu ya. Bukan sekedar tontonan anak-anak aja ya teman-teman ya. Bahkan ya untuk Bomber itu ibaratnya mungkin ya satu proyek terakhir lah kan ya, yang ibaratnya melibatkan formula seperti ini gitu ya. Yang semoga aja ya kan ya untuk Goshu ini bisa memberikan gebrakan baru gitu ya, sama kayak King Oger tuh ya. Itu sumpah King Oger itu bisa dibilang ya salah satu warna paling fresh yang ada di Super Sentai ini gitu ya, yang di mana juga melihat peningkatan orang-orang dewasa dan juga perempuan kan ya, ibaratnya ya semuanya dapat gitu ya. Jadi mereka coba cari cara agar semuanya tercapai dan semuanya ibaratnya
senang gitu ya dengan tontonan di masa kini. Jadi ya itulah salah satu faktornya ya. Soalnya untuk di Jepang sana pun juga sempat buka lowongan juga loh teman untuk orang-orang terutama kita ya kan ya, yang ibaratnya mau kerja di sana enggak, atau kayak dari penduduk di sana gitu ya, nanti kan dibayar gitu ya berapa juta gitu ya, atau beli rumah di pedesaan sana gitu ya, yang ibaratnya pun juga udah dikelilingi oleh em, apa ya, mungkin para orang tua sana ya kan ya, yang udah mungkin pastinya masih bisa bekerja gitu ya. Jadi pastinya kita harap yang terbaik lah kayaknya untuk tokusatsu ini, karena tokusatsu itu kalau sampai hiatus ya kan, ibaratnya waktu era Kira Major sama Zero One itu hampa banget ya kan ya. Nggak hampa sih, ada kok tontonan lain gitu ya. Cuman entah kenapa tokusatsu ini bagi saya ya temennya, itu seperti suatu tontonan yang ibaratnya melengkapi ya, untuk bagaimana sih, ada pesan moralnya iya, actionnya iya ada juga gitu ya, tapi bukan hanya itu aja kan ya, tapi gimana bisa tersampai ke fansnya itu ya kan ya, atau ibaratnya memenuhi apa yang fans mau tuh apakah bisa gitu ya, atau ibaratnya dari fans itu mungkin bisa dibikin lebih keren lagi gitu ya, yang orangnya pun juga ya sama kayak King Oger ini gitu ya, dengan vibes baru, dengan warna baru, semuanya bam, ada projectnya ya kan ya, ada aja projectnya ya, yang pastinya juga saya salut lah kan ya dengan perkembangan di era Rewa ini. Bahkan juga untuk Dom Brothers yang ibaratnya masih kelihatan kurang banget itu ya, itu masih aja ya termnya, karena Dom Brothers itu lebih ke penekanannya itu slice of life ya kan ya, gak betul-betul fokus ke ceritanya, yang fokus ke ceritanya pun juga cuman Inu sama Kijinnya aja gitu ya. Terus untuk Haruka juga ada gitu ya, bahkan untuk Taro itu nggak di highlight juga gitu ya, ya ampun. Zenkaiger pun juga ibaratnya kan masih berkutat ke anniversary itu ya, cuman anniversary-nya agak kurang ya, mana apa ya, mungkin fillernya masih banyak sekali gitu ya. Terus juga Kira Major tuh ya, itu salah satu yang paling memorable dan paling nostalgia gitu ya, karena satu Sentai yang saya tonton itu ya pastinya untuk di era pandemi itu ya Kira Major ya. Kira Major, habis itu saya nonton Kamen the Saber ya, itu salah satu yang cukup berkesan lah gitu ya. Zenkaiger mungkin ya saya ikutin juga mungkin ya, tapi kalau pas udah nonton juga ya kan ya, saya kan pernah bahas kan ya buat bahasan untuk Zenkaiger full ya kan ya, itu pun apa ya, nggak saya skip juga gitu ya. Crime Major pun juga saya bahas tuh episode terakhirnya aja gitu ya, ya itu kan saya juga ibaratnya masih takut-takut kan ya, ini kena copyright atau enggak gitu ya. Terus pas saya coba lagi, oh ternyata ya pelan-pelan dulu kan ya, nggak saya masukin apapun itu ya kan ya. Jadi yang pastinya untuk mengembangkan ya kan ya, bagaimana sih tontonan kita tuh bisa diberikan juga kan ya kepada orang lain, yang ibaratnya pun juga semua orang yang mungkin suka dengan pahlawan juga itu akan bisa sangat nyaman gitu ya, bukan sekedar nyaman aja temennya, tapi gimana terbentuk komunitas itu dia ya. Jadi itulah yang bisa saya dapatkan dari tokusatsu ini ya kan, itu pendapat saya gitu ya. Kalian punya pendapat lain sih dengan tokusatsu ya kan ya, Kamen Rider, Super Sentai ataupun Ultraman dan semacamnya kan, komen di bawah gitu ya. Dan kalau kan sadar juga teman, di trailernya Boom Boom Cher ini, atau ibaratnya di preview episode satunya itu kan ada seperti apa ya, kayak referensi untuk dari G Gundam gitu ya. Daigo Matsura juga menyebut bagian akhir Gundam Seed itu sebagai salah satu inspirasi untuk Sentai Robo Graveyard, atau kuburannya para robot-robot Sentai gitu ya. Jadi wah, luar biasa ya teman ya. Terus juga selain menghindari kata legend itu, mereka juga ingin memperlakukan para pahlawan itu yang masih aktif itu ya, maksudnya para older Sentai yang saya bilang tadi gitu ya. Jadi misalnya kayak yang masih besar itu mungkin kayak siapa ya gitu ya, Time Ranger mungkin, terus juga Oranger mungkin gitu ya, yang masih anniversary, bahkan Mage Ranger pun juga kan 20 tahun anniversary gitu ya. Terus juga untuk Time Ranger itu kan kalau salah 25 tahun gitu ya, so kan itu tanggal tahun 2000 gitu ya. Shinkenger ya Shinkenger itu kalau salah 25 tahun kalau saya termnya. Terus sorry 15 tahun gitu ya, lupa. Terus untuk Ghost Rider itu kan dia 15 tahun juga gitu ya, yang bisa dibilang juga sangat luar biasa gitu ya. Terus pastinya untuk beberapa hal yang kita bahas tadi kan memang lebih ke perkembangan Sentai dari masa ke masa gitu ya, dan juga para generasi itu juga bisa menikmatinya gitu ya. Dan kalau untuk masalah robot gitu ya, Shirakura itu sukanya dengan Ryusei. Oh
ya. Terus kalau tuh Daigo Matsura itu dia suka Gawking dan Abaren O. Oh, luar biasa ya teman. Jadi seperti ini teman untuk interview ya dari um, Daigo Matsura dan juga Shinichiro Shirakura. Oke teman, ini dia untuk rumor dari Go Shujer ya teman ya, yang pastinya untuk beberapa bulan ke depan ya teman. Di sini kita lihat ada Wolf the Caliber 50 untuk single weaponnya ya teman ya, untuk bisa digabungkan juga dengan Tega Sword. Wah, kayaknya Wolf the Caliber ini saya dapat gambaran mungkin kayak pedangnya Garuru mungkin ya, atau mungkin pedangnya itu yang betul-betul ada unsur serigalanya juga ya teman ya. Jadi kayaknya bakalan keren kayak warna merah ya, terus menyala gitu ya. Terus juga ada Tega Jun. Oh, ini adalah rival baru ya teman ya, yaitu Ring Hunter ya, yaitu Garyudo. Jadi Henshin itu dia juga bisa jadi robot ya teman ya. Mungkin nanti jadi rivalnya Red lagi mungkin, atau rival semua Ranger gitu ya. Karena kan ini ibaratnya kan Sentai versus Sentai kan, atau Sentai versus Super Robots. Nah, maksudnya Super Robots ini mungkin si Garyudo itu mungkin ya, kayak yang pencuri ring ini gitu ya, apakah di pihak antagonis atau pihak protagonis atau pihak yang mana gitu ya. Kayak sih dia mungkin anti hero ya kan si Garyudo ini, dia mau coba mengumpulkan para ring-ring sentai ini seperti apa ya kan, kita nggak tahu ya temennya. Terus juga ada God Burn ya kan ya, yang di misalnya di sini juga adalah rumor Six Ranger-nya gitu ya, yaitu bernama Goshu Polar Bear ya, atau Goshu Polar, yang juga dia pakai God Burn, dia punya tip knuckle, terus juga bisa berubah menjadi robot ya, terus digabungkan dengan Tega Sword. Oh, oke. Ada knuckle-nya juga ya ternyata. Terus untuk Berguma 50 ya kan ya, ini adalah senjatanya kan dari si Gosho Polar ini. Jadi cukup menarik ya teman-teman ya. Terus juga ada Sentai Ring Set, Aba Ranger, Ninja, Sun Falcon, Zyuohger, Gao Ranger, Kira Major, dan juga Gingaman gitu ya. Lalu juga pastinya Robo Universe itu adalah Shinken O, Victory Robo, Go 5 kalau salah ya, dan juga pastinya ada satu lagi saya lupa ya kalau salah, dari Gingaman gitu ya. Nah, untuk warnanya sendiri teman ya, untuk rangernya Six Ranger itu adalah si Ghost Polar kan ya, itu dia ada unsur gold, silver, ataupun indigo ya kan. Indigo tuh kayak warna biru tua gitu kan, atau kayak warna nila, atau enggak kayak warna navy gitu ya teman ya. Jadi biru atau ungu gitu lah temennya, karena tipe-tipe indigo itu kan memang cukup banyak ya temennya. Mungkin kayak Zoo of the World mungkin ya warnanya ya, kan ada 3 warna kan Zoo of the World kan ya. Jadi Zoo of the World mungkin bisa ada 3 warna mungkin ya, soalnya bakalan unik ya teman. Atau mungkin kayak tipe tuh gold, silver, bronze ya kan ya, mungkin kayak olimpiade gitu kan cocok kan ya sama tema kompetisi Go Shooter gitu ya, yang mana kan kayak warna bronze kan warna coklat, warna silver tuh sebelahnya mungkinnya warna silver ke kanan mungkin. Terus warna tengahnya itu adalah gold. Nah itu dia ya, mungkin kayak warnanya tuh warna-warna yang show of the world itu ya teman, mungkin bakal lawak atau gimana kan. Kayak show the world itu dia tipe-tipe orangnya tuh baperan gitu ya, jadi dikit-dikit baper gitu ya. Jadi kita tunggu ya kan untuk seperti apa Six Ranger yang satu ini. Kalau untuk scan-nya ini lebih ke apa ya, kayak untuk kayak complete booknya lah gitu ya. Jadi ini bagian cover depannya ataupun terebikunnya, dan juga cow terebikunnya gitu ya. Jadi kalau untuk ada scan lagi kita coba bahas lagi ya teman ya, karena juga pastinya kan untuk terebikun ini memang ya masih terbatas sekali ya teman ya untuk aksesnya. Dan pastinya untuk Ghost ini ada beberapa gambar juga kan ya, untuk wallpapernya kan tuh semuanya pakai posenya number one gitu ya. Terus juga pastinya pose hewannya yang sangat wow ya, sangat luar biasa ini ya. Jadi betul-betul diwakilkan sama Tega Sword Red-nya ini gitu ya. Dan juga pastinya ini seperti puzzle-nya gitu mungkin ya. Nanti kayaknya oke banget sih teman untuk thumbnail ya. Mungkin bisa kali ya kita pakai buat thumbnail. Ini keren banget ya asli. Oh, bukan buku ya teman, ini kayak MOOC ya kan, beda kan MOOC sama book gitu ya. Jadi pastinya ini juga, nah sebenarnya teman untuk pose
dari Gojirnya kan, jadi pastinya dengan senjata utamanya kan dia, Gojir Leon dengan Leon Busternya, ini dengan Unicorn Drillnya, ini kayaknya Eagle apa tadi, Eagle Shooter misalnya ya, ada Tyranno Hama. Luar biasa ya teman. Kita tunggu nih sorry apa debutnya dan siapa yang jadi favorit atau number one-nya ini ya. Oh iya, sebelum itu ada ini teman, ulang tahun untuk aktornya kan, yang ulang tahun itu tanggal 14 Februari kan ya, Jin Matsumoto ya, happy birthday ya kan ya untuk Gosho Eagle ini. Dan pastinya kita tunggu kan ya, debut dari si Dede Sumina. Oh my god, kan saya sebenarnya mau bahas apa ya, Valentine ini, cuman nggak sempat ya temennya, mungkin saya akan buat agak telat ya dan ya, jadi Valentine-nya telat nih ya. Jadi pastinya tunggu aja teman untuk kontennya, karena pastinya mungkin saya coba pikir dulu kan ya. Waktu itu kan saya pernah bahas juga untuk couple terbaik gitu ya, itu kan kayak keseluruhan ya temen ya. Ini saya akan coba update ataupun memperkecil listnya ya, jadi mungkin tinggal 10 atau 15 ya kan ya, jadi bakal susah sih temen ya. Jadi jangan tuh teman untuk konten dari Valentina ya. Nah, ini juga ada teman tampilan lainnya dari scan GoShoot-nya itu ya. Jadi pastinya untuk yang juga sempat meramaikan untuk Zenkaiger ya teman. Terus ada beberapa universe changing-nya ya teman ya. Jadi yang mungkin akan masuk ke Robo Universe-nya itu ya teman. Jadi kita tunggu seperti apa ya. Tak lupa juga teman, di sini ada Blokis ya temannya, yang juga akan meramaikan juga ya teman untuk lini dari toys dari Tokusatsu saat ini gitu ya. Jadi bakalan rame sekali ya temannya untuk lini masa yang satu ini, oke? Oke teman, ini dia untuk update Sentai Ring dari Go Ranger sampai Hera Heisen-nya kan. Kita lihat di sini untuk Go Ranger ini dia diwakilkan dengan pesawatnya kan. Itu mecha utamanya cuma pesawat itu aja ya teman ya. Tapi ya cukup efektif gitu ya. Terus juga untuk Jaka itu pastinya adalah permainan kartu Jack, Ace, King, dan Queen gitu ya, beserta Big One. Itu ceritanya ke Big One mulu ya teman untuk di pertengahannya ya. Terus juga adalah Battle Fever J, ini lebih ke lantai dansa ya teman, karena kan temanya itu ke dansa kan, Battle Fever ya, mungkin kayak Saturday Night Fever lah kan ya, referensinya ke situ kan ya. Terus juga ada Denjiman ya teman ya, yang dua orang tadi kan suka itu ya, si Shirakura sama Daigo Matsura ini bukan dengan Daidenjin. Terus juga untuk Sanfakan ini namanya apa ya, short battle gitu ya, lupa ya pokoknya tuh untuk di era-era dulu kan ya, itu ramai banget ya kan, itu dia pakai carrier mecha gitu ya, yang tipenya tuh kayak apa ya, hiu lah, atau kayak hewan-hewan buas lah, leon gitu ya, bahkan ada hewan yang nggak nyambung juga masuk gitu ya. Dynamite itu dia masuknya tuh ke ledakan ya kan, lebih ke apa ya, bakuhatsu gitu ya, bakuhatsu Dynamite gitu ya. Terus juga ada Bioma juga teman, jadi robotnya ini di sini, atau Bio Robo namanya. Terus juga ada Changeman gitu ya, ini temanya bumi ya temannya. Ini sih keren, ini kayak bola es gitu ya atau apa gitu ya, jadi betul-betul unik gitu ya. Terus juga ada Flashman teman, ini dari apa ya, Giga Flash gitu sama ya, jadi yang bazooka untuk pertama kalinya kalau saya ya, untuk era Sentai era Showa gitu ya. Terus juga ada Maskman ya kan, dari dengan tema aura masknya itu juga betul-betul bagus sekali temennya. Lalu juga ada Lifeman dengan Life Robonya ya kan ya, ada Turbo Ranger dengan Turbo Robonya gitu ya, atau namanya Turbo Ranger juga gitu ya, nama mekaniknya Turbo Ranger gitu ya, jadi bagus. Terus sebenarnya nama Turbo Ranger itu dia pakainya tuh di Masman kalau salah ya, atau dari Sentai ya, mungkin Masman ya temannya, karena nama Turbo Ranger itu seperti mereferensikan untuk 2 tahun ke depannya kan, yaitu Turbo Ranger kan ya, untuk Sentai bertema robot apa, tema mobil gitu ya. Lalu juga ada Flashman kan, ini apa nih, ini fokusnya ke, sorry ya kita coba zoom, ini ke apa ya, kayak nggak bisa nangkep ya teman, ini mungkin ke senjatanya kah atau changernya kah mungkin ya, kayak flash gitu ya, iya mungkin ini kayak changernya kan itu kan kayak ada logo V-nya gitu ya kan ya. Lalu ada Jetman kan ya, ini bagian burungnya itu ya kan ya. Lalu juga ada Shuranger ya kan, dengan tema dinosaurusnya, Ranger dengan tema mystical beast-nya gitu ya, dan juga tema bela dirinya itu betul-betul bagus. Kak Ranger itu dengan Muteki Shogunnya ya temennya, ini unik sekali ya temennya, kayak betul-betul kayak tempat sejarah gitu ya. Order itu dengan tema piramidanya gitu ya, ataupun tema
kuno ya kan, mitologi kuno ya kan, jadi kayak ada piramida, nah gitu ya kan ya dari Six Ranger-nya. Lalu ada Car Ranger dengan, oh dia ini unik ya kan, dia kayak naik bom car gitu ya. Mega Ranger itu dia di Voyager-nya kan ya, tapi untuk sebaliknya tuh dia ada di dunia game gitu ya. Dengan temanya kan ini tema game gitu ya untuk Mega Ranger-nya gitu ya. Kalau untuk Gigaman itu dengan si apa namanya, Seiju-nya gitu ya. Untuk Seiju Leon-nya. Kalau untuk Gogo 5 pastinya dengan tema rescue-nya gitu ya. Lalu juga ada Time Ranger ya kan ya, dengan tema masa depannya yang sangat unik. Lalu juga ada Gao Ranger ya kan ya, itu dia pakai Gauking ya, atau enggak Gauleonnya gitu ya. Ranger dengan tema ninjanya ya kan, itu kalau dibalik itu dia ada Kakinomai gitu ya, jadi dengan serangan bayang-bayang gitu ya. Abah Ranger pun juga dengan tema dinosaurusnya teman. Di Ranger itu dengan tema mobil polisinya. Baju Ranger itu dengan tema magisnya, itu salah satu Sentai keluarga terbaik ya teman ya, yang bisa kita tonton. Bok Ranger itu dengan tema adventure-nya yang betul-betul unik. Kick Ranger dengan tema beli dirinya ya kan ya, dengan ini apa ya namanya ya, untuk tigernya gitu ya. Terus juga ada Go Ranger-nya betul-betul wow, unik dengan si Speedot dari perwakilan sini, dan juga ada si Ranger ya dengan si apa namanya, Ryu Origami. Nah, buat yang baru-baru ini juga ada si Goseiger kan dengan si cincinnya kan, yaitu si Goseifon gitu selain namanya ya. Lalu juga ada Kyoryuger dengan Tiramigo-nya, Tiramigo Kebutira sorry ya, Tiramigo-nya bawah gitu ya, si Resource-nya gitu ya. Dom Brothers itu dengan Momotaro-nya kan ya, dengan buah peach-nya. Ada King Oger dengan kata Oger beserta King Oger Robonya. Ada si Bun Bumcher dengan Bun Bum Trailer-nya beserta Goshuger 50-nya gitu ya. Nah, ini teman untuk pas baliknya Mas Man itu kayak ada changer-nya ya, atau pas lagi berubah kan dia itu katanya sih itu telanjang apa ya, kayak ya terbuka gitulah kan ya, jadi betul-betul unik lah tuh bentuk Mas Man ini. Lalu juga untuk Pat Ranger sama Lupe Ranger ya teman. Kalau Pat Ranger itu dengan tema polisinya kan ya, dan juga untuk Lupe Ranger itu dengan tema Arsin Lupinya ya teman tuh. Unik banget ya teman untuk ukirannya gitu ya. Jadi Pat Ranger di tengah kota, Lupe Ranger itu terbang ya di luar angkasa. Dan juga pastinya ini dari Ranger ini dibalik itu ada 5 bola kristal dari Ranger itu ya teman ya. Lalu untuk Tokiger itu dengan keretanya yang juga bisa keliling luar angkasa kan ya, jadi pastinya kan pernah muncul karena di Bun Bumcher di episode 32 gitu ya. Terus juga untuk Go Buster ya kan, nah ini untuk pada saat mereka berubah ya kan ya, untuk It's Morphin Time. Juga ada Senkaiger juga teman dengan para Kikainoid-nya. Terus juga ada Kira Major ya kan ya, dan juga pastinya dengan mesin fire ya kan, dan juga dengan Kirame Stone-nya ya kan. Jadi saya juga tunggu ya kan bagaimana kejutan dari Kirame Major ini. Aduh, semoga ada ya kan ya, betul-betul luar biasa kan si Kirame Major ini. Lalu juga ada ini Flashman, kalau di Bali juga masih dengan gambar pasukannya ya kan ya. Kalau untuk Liveman itu dengan ada gambar hewannya. Kalau untuk Fireman itu dengan gambar si logo ini setiap keahlian membernya kan mereka kan guru gitu ya. Ada guru musik, ada guru silat mungkin ya, ada juga guru kimia, IPA gitu ya. Jadi betul-betul unik lah temen ya. Nah ini teman saya bilang tadi kan ada kaki nomainya, terus juga ada si ledakan dan juga posenya dari namanya juga ada situ ya. Dan juga ini teman, ini sama kayak punya gacak ya kan, dia punya website sendiri kan ya untuk nampilin para sentairingnya gitu ya. Jadi betul-betul unik sekali ya teman ya untuk Go Shooter ini. Dan juga pastinya ada ini ya teman ya, beberapa sentairingnya ya juga di display di Sentai apa nih namanya Go Shooter displaynya ini kan ya. Jadi betul-betul unik kan, dan juga banyak ya teman ya yang betul-betul bisa di explore di sini tuh, banyak kan guys ya, betul-betul bikin puas nih ya untuk yang kita nonton, dan bikin kita penasaran kan seperti apa sih Sentai ini akan digunakan untuk para member Go Shooter ini. Oke teman, itu dia untuk membahas kita untuk upcoming info sebelum tayang dari number one Sentai Go Shooter ya teman. Kita tunggu nih besok seperti apa episode satunya dari Go Shoo Wolf ya teman ya, yang pastinya sangat wow, luar biasa ya teman. Kita lihat untuk number one Sentai ini memulai perjalanannya setelah berpembicara teman. Kita lihat seperti apa teman sebelum membahas kita untuk episode perdana dari Go Shooter. Goodbye.